Salam pendidik. Perkenalkan, saya Febri Sri Herlianti, guru IPA di SMP Negeri 7 Semarang. Tantangan utama dalam mengajar kelas 7 di era digital adalah bagaimana mengajarkan konsep abstrak seperti pada materi masa jenis kepada murid yang berada pada fase kognitif konkret. Saya ingin menciptakan ruang belajar yang tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata yang bermakna. Tantangan saya adalah bagaimana mengakomodasi murid dengan kemampuan yang beragam, mulai dari baru berkembang hingga mahir dalam satu waktu. Selain itu, bagaimana memanfaatkan papan interaktif digital agar tidak hanya menjadi layar presentasi, namun bisa menjadi alat kolaborasi yang memicu keterampilan berpikir kritis dan komunikasi murid sesuai dengan dimensi profil lulusan. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pemantik yang menantang nalar kritis, melakukan ice breaking yang menggembirakan untuk membangkitkan semangat belajar, dan siap menerima pembelajaran dengan kesadaran penuh, dan memprediksi benda yang tenggelam, terapung, atau melayang sesuai dengan demonstrasi dari guru. Saya menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing yang dipadukan dengan model blended learning metode station rotation. Pembelajaran ini berfokus pada pemahaman konsep dan mengedepankan penemuan murid sebagai inti pembelajaran. Di sini murid berkolaborasi, berkomunikasi, dan secara mandiri menemukan konsep masa jenis melalui berbagai sumber digital dan alat peraga laboratorium. Sebelum melaksanakan kegiatan inti, murid diarahkan untuk mengerjakan asesmen awal melalui Google Form. Saya menjelaskan materi dasar dan melakukan demonstrasi singkat, kemudian menjelaskan aturan dan tahapan dalam melakukan rotasi. Setelah memahami konsep di stasiun 1 melalui aplikasi Canva dan video di YouTube, mereka melakukan eksperimen langsung untuk mengukur massa jenis benda. Murid terlibat secara aktif untuk mencari, menyelidiki, dan memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, logis, dan analitis. Papan interaktif digital memfasilitasi pembelajaran yang interaktif. Pada stasiun 2, murid dapat melakukan praktikum massa jenis secara virtual melalui aplikasi Pet Simulation yang ditampilkan di papan interaktif digital. Kemudian bersama kelompoknya mereka mengerjakan kuis interaktif berkaitan dengan konsep massa jenis. Kegiatan pembelajaran pun menjadi lebih menggembirakan karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan soal di papan interaktif digital. Setelah selesai melaksanakan kegiatan rotasi, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Selain saling memberikan umpan balik positif, kami melakukan penarikan kesimpulan bersama berdasarkan hasil belajar yang sudah kita lalui. Mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan refleksi pembelajaran dan mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Di akhir pembelajaran, murid mengerjakan asesmen sumatif
yang dikerjakan melalui Google Form. Hasilnya luar biasa. Melalui pendekatan TPACK dan pemanfaatan papan interaktif digital, murid tidak hanya mencapai kriteria cakap dan mahir secara kognitif, tapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam karakter kolaborasi dan kemandirian. Pembelajaran menjadi lebih mendalam karena murid dilibatkan sepenuhnya dalam proses menemukan solusi permasalahan yang mereka hadapi. Saya menyadari bahwa keberadaan teknologi seperti papan interaktif digital bisa dijadikan sebuah jembatan dalam pembelajaran mendalam. Namun perlu digarisbawahi bahwa aktivitas yang berpusat pada muridlah yang merupakan jantung dari pembelajaran mendalam. Mari terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi generasi penerus bangsa. Menurut saya, pembelajaran IPA dengan model spatial rotation ini sangat seru, menggembirakan, dan tidak membosankan. Saya dan teman-teman saya jadi lebih bisa mengeksplorasi pembelajaran, lebih mudah memahami pembelajaran, dan juga bervariasi cara belajarnya. Saya guru dan tidak ragu untuk terus maju.